Baiklah, untuk yang seri ketiga ini atau screen yang ketiga ini adalah saya akan menjelaskan tentang background dan warna pada CSS3. Oke, saya jelaskan dulu sedikit ya. Ya, background CSS3. CSS3 telah menyediakan properti pendukung background atau bahasa Indonesianya latar belakang ya, yang baru dibandingkan versi sebelumnya. Jadi lebih baru ya. Dengan hal tersebut, maka akan memungkinkan kontrol yang lebih besar untuk pengolahan dari elemen background. Terdapat beberapa properti background, yaitu background size, background origin, dan background clip. Nah, sekarang saya akan ini kan bahas satu dulu, background image, ya, yang A merupakan sebuah properti background yang digunakan untuk menambahkan beberapa elemen HTML. Adapun penulisan coding pada sintaks adalah antara satu background image dengan background image lainnya akan dipisahkan dengan tanda koma, ya. Bentuk tampilan halaman web pada browser adalah keyboard background image akan saling bertumpuk bertumpuk-tumpang ya, bertumpang tindih ya, dan antara satu dengan lainnya. Jadi bentuk background image-nya akan saling tumpang tindih. Oke, kita lihat contoh coding dan hasil running out-nya ya di browser. Ya, di slide ini kalian bisa lihat contoh codingan yang di sebelah kiri, sementara output yang di sebelah kanan ya. Silakan kopas atau kalian ingin merubah bentuk gambar atau bentuk tulisan angkanya, tulisan kalimatnya, silakan ya. Ini saya bahas sedikit ya. Misalnya ada penambahan titik koma itu pada baris ke 6 ya, background image, URL, penguin 3, PNG, URL penguin 5, JPG. Jadi ada dua gambar di situ ya, dua image ya. Yang pertama penguin 3, kalian bisa lihat di yang sebelah kiri itunya ya. Lalu penguin 5 adalah yang di tengah. Oke, kita lanjut ya, kalian coba di editor masing-masing. Yang slide berikutnya adalah tentang background size. Saya jelaskan dulu ya background size itu ya apa. Ya, background size merupakan sebuah properti background yang digunakan untuk menentukan ukuran background image. Jadi gambar background yang ukurannya bisa kita tentukan sendiri, bisa diubah-ubah sendiri. Satuan ukuran dapat ditentukan dalam panjang, presentasi, dan lain-lain. Kalian lihat misalnya di baris ke berapa ya, di baris kelima ada suatu tag ya, namanya gambar satu. Di situ bordernya 1px solid red ya, maksudnya di situ adalah ukurannya adalah 1 pixel 1px ya. Border 2 ukurannya 1px, paddingnya 25px, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kalian coba di editor masing-masing dan runningnya juga di browser masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya, di slide yang keempat ini masih tentang background ya, yaitu tentang konten dan nilai. Ya, tentang konten dan cover. Nilai-nilai yang terdapat pada properti background size adalah, ini ternyata background size adalah konten dan cover. Konten merupakan background image yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sebesar mungkin. Namun ukuran lebar dan tinggi tetap ditentukan pada konten. Sedangkan cover merupakan ukuran background image di mana area konten akan tertutup oleh background image. Di samping itu ukuran lebar dan tingginya sama dengan atau melebihi area konten. Ya, sekarang saya kasih contoh scriptnya berikut hasil runutnya di browser. Ya, inilah bentuk coding atau script dari konten dan cover ya. Urutannya adalah dari codingan yang paling kiri itu mulai halaman 1, lalu diikuti dengan gambar yang di tengah ya, dan sebelah kanan adalah seperti biasa adalah hasil running atau eksekusi di browser. Oke, kalian bisa coba di editor kalian masing-masing. Kita lanjut.
slide yang ke-6 ini saya tadi jelaskan tentang background origin dan background clip ya. Faktor-faktor yang ada di background ya. Sekarang saya akan jelaskan tentang background origin dulu ya. Kita baca masing-masing. Oke, background origin merupakan sebuah properti yang digunakan untuk menentukan posisi di mana background image harus diletakkan. Jadi menentukan posisi ya. Terdapat 3 nilai pada properti tersebut, yaitu border box, yaitu apa? Padding box, default, dan content box ya. Sekarang kalian lihat contoh codingannya. Mulai dari gambar sebelah kiri lalu dilanjutkan dengan gambar pada di sebelah kanan, slide sebelah kanan. Ya, dalam bentuk screenshot yang saya ketikkan di editor Notepad++. Oke, kita lihat hasil running out-nya di browser di slide yang berikutnya. Oke, inilah slide yang ke-7 ya. Ini hasil output dari codingan dari background image yang tadi ya. Background origin. Kalian lihat di situ ada 3 gambar sesuai dengan codingan atau script yang kepada di editor Notepad++ sebelumnya. Oke, gampang ya. Ya, kita lanjut ke background clip pada slide ke-8. Ya, di set ke-8 ini adalah tentang background clip. Oke, saya bacakan dulu sebentar ya. Background clip itu apa? Background clip merupakan sebuah properti yang digunakan untuk menentukan lokasi dan mewarnai atau melukis background image ya, mewarnai atau melukis background. Terdapat tiga nilai pada properti tersebut sama dengan background origin tadi ya. Ada border box, lalu ada padding box, dan juga ada content box. Kalian lihat sendiri arti dari ketiga kata-kata tersebut. Oke. Di samping itu saya langsung memberikan contoh codingannya atau contoh script. Dimulai dari gambar atau screenshot yang kiri dan dilanjutkan ke yang screenshot yang kanan di editor Notepad++. Kalian coba ya di editornya dan kita lihat nanti hasil runningnya di slide yang ke-9. Nah, inilah hasil output dari background clip ya. Di situ ada border box, lalu ada padding box dan content box sesuai dengan yang elemen-elemen atau nilai-nilai pada background clip. Oke, jelas ya. Ada hasilnya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, di slide yang ke-10 ini adalah kita akan membahas tentang warna. Ini juga merupakan pembahasan terakhir ya untuk yang part yang ketiga ini. Oke, saya akan bahas dulu sedikit tentang warna di CSS3. Oke, seperti pada versi sebelumnya, pada CSS3 juga mendukung nama warna, lalu heksadesimal dan warna RGB. RGB itu singkatan dari red, green, blue ya. Red, green, blue yaitu warna merah, hijau dan biru. Sedangkan nilai-nilai warna baru yang terdapat pada CSS 3 adalah warna RGBA, warna HSL, warna HSLA, dan opacity, serta kegelapan ya. Oke, saya akan bahas satu-satu seperti yang terdapat pada tabel yang di bawahnya ya. Itu RGBA, HSL, HSL, dan opacity. Oke, RGBA. RGBA adalah singkatan dari red, green, blue, alpha. Berarti merah, hijau, biru, alpha. Ya, dengan alpha channel yang menentukan kapasitas warna. Sedangkan bentuk parameter alpha merupakan angka atau bilangan antara 0,0 sepenuhnya transparan dan 1,0 sangat lengkap ya. 0 dan 0,0 dari transparan sampai 1,0 sampai dengan lengkap. Oke. Yang kedua adalah warna HSL, singkatan dari hue, saturation, dan lightness ya. Memiliki nilai-nilai warna seperti berikut. Kalau hue itu merupakan tingkatan nilai antara 0 sampai 360. Kalau 0 atau 360 itu merah, kalau 120 itu hijau dan 240 sama dengan biru.
ya. Saturasi ya atau saturation adalah nilai persentase di mana 100% adalah penuh warna. Lightness berarti keterangan ya. Ya. Juga persentase di mana 0% gelap atau hitam kayak 0% dan 100% adalah putih. Oke ya, untuk HSL. Warna yang berikutnya HSLA, hue, saturation, lightness, dan alpha. Berarti yang tadi ditambah alpha merupakan nilai-nilai warna di mana parameter alpha merupakan bentuk antara 0,0 yang tadi ya sampai dengan 1,0. Oke, yang terakhir opacity merupakan salah satu properti warna dari RBG. RBG ya, yang nilainya telah ditentukan. Nilai-nilai properti tersebut harus berupa angka. Kembali lagi dari antara 0,0 yang sepenuhnya transparan dan 1,0 yang sangat transparan. Oke, kita lanjut ke ya, di slide yang ke-11 ini ya. Nah, ini slide terakhir ya untuk pertemuan yang membahas tentang background dan warna. Oke, setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, terutama waktu tayang di YouTube ya, saya hanya memberi satu contoh codingan untuk warna, yaitu tentang warna RGBA ya, RGBA, red, green, blue, dan alpha, merah, hijau, biru, dan alpha. Untuk codingan contoh-contoh codingan yang lainnya seperti warna HSL, HSLA dan kepekatan ya atau opacity kalian bisa lihat di internet ya, banyak. Kalian tinggal download aja. Tinggal silakan coba di ini masing-masing. Oke. Kita lihat di sini. Di sebelah kiri adalah codingannya di yang saya ketik di editor Notepad++, yang sebelah kanan adalah hasil outputnya yang terdapat di browser Chrome. Oke ya, sampai segitu aja untuk part yang ketiga ini. Oke, kita lanjut untuk slide yang terakhir. Ya, seperti biasa, lagi dan lagi. Pada setiap akhir pembahasan, kalian wajib ya hukumnya. Hehehe. Subscribe, like, dan share, dan komen jika bisa supaya terus tutorial ini makin berlanjut dan berlanjut. Komen apapun yang berhubungan dengan codingan HTML ini saya butuhkan loh. Biar kalian juga makin pinter. Oke, sekali lagi selamat mengoding, sukses terus. Sampai berjumpa di part keempat.